warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan di semester genap ini dengan mata kuliah strategi pembelajaran ya, ini umum berarti strategi pembelajaran. Andai kata judul mata kuliahnya strategi pembelajaran bahasa Arab, berarti lebih khusus hanya strategi pembelajaran bahasa Arab yang kita bahas. Tapi karena mata kuliah ini mata kuliah strategi pembelajaran, berarti strategi secara menyeluruh, baik itu mata pelajaran apakah, Nah, jadi umum di sini bebas. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan perkuliahan ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapatkan berkah, dan menjadi amal jariah gasan kita sertaan di akhirat kelak. Silakan berdoa mulai. Oke. Ya, ini saya sudah menerima RPS. RPS ini sudah dikembangkan oleh mu'alim yang terdahulu, yaitu mu'alim Muhammad Majdi. Nah, jadi RPS ini belum saya edit sama sekali. Jadi sama persis dulu dengan mu'alim Majdi. Nanti kalau memang dalam perjalanan nanti ada yang perlu dirubah, akan saya ubah dulu. Sekarang kita lihat dulu lah apa namanya RPS atau rencana pembelajaran atau perkuliahan semester di strategi pembelajaran ini. Download. Nanti setelah ini ketua Jamal tolong bagi kelompoknya. Bagi kelompok ada 12 kelompok. Jadi mulai minggu depan kita sudah presentasi. Kalian sudah semester 2 berarti sudah ada pengalaman lah, bikin pengalaman di semester 1 kemarin ya. Jaringan ulun sakit mulai mai. Aja asal orangnya ada sakit ya kalau. Ya bagaimana naik? Tetapnya nggak boleh pembagian nih. Ya habis tuntung ini langsung aja bikin kelompok lah. Habis tuntung ini langsung bikin kelompok. Ya kita lihat ini ada. Ya, iya di share di grup. Kelihatan lah. Kenali lagi. Kelihatan namanya. Oke. Suara Pina sakit. Ya. Nah, ini masih banyak yang kosong juga. Ini dikembangkan oleh Mu'alim Majdi pada tanggal 20 Februari 2020. Anda belum edit sama sekali ini. Karena ya agak mendesak juga lah waktunya. Jadi biar aja seadanya dulu. Ini nanti kalian bisa baca aja sendiri. CPL Prodi ini capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran atau dari Prodi S1, S2, S3, S4 sampai S Senior. Stellar jadinya. P1, K2 dan lain sebagainya silakan dibaca masing-masing saja. Nah, kemudian kita langsung ke sini aja. Deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam keterampilan mengajar dan dapat memahami serta mempraktikkan jenis strategi pembelajaran. Nah, ini tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah membekali mahasiswa supaya pada saat nanti turun mengajar, dia sudah punya keterampilan mengajar dan dapat mempraktekkan apa saja jenis-jenis strategi yang akan digunakan dalam mengajar itu. Jadi kita punya istilahnya tuh punya bekal lah sebelum turun ke lapangan. Jadi strategi itu anggap aja modelnya tuh kayak alat untuk misal kayak ini kita hendak memotong sesuatu. Alat potong itu banyak macam-macam, gergaji, landing, silet, gunting, landing, parang, kapak dan lain sebagainya. Sensor juga ada ya kalau itu alat pemotong. Nah, ketika ingin memotong sesuatu maka kita lihat benda apa yang akan kita potong dan alat apa yang cocok untuk digunakan. Kayu yang kita potong cocoklah pakai landing silet. Kan kada cocok ya kalau seumur hidup mungkin kada pakai paket kayunya kalau pakai landing silet. Nah, itu strategi, salah satu strategi.
strategi yang kita gunakan ketika kita melihat alat didik kita, oh ini usianya segini, kemudian cara penangkapannya kayak ini, berarti strategi yang kita gunakan ini cocoknya. Nah seperti itu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu dulu lah. Kira-kira nah supaya cocok pas gitu. Nah ini menabang pohon pisang. Nah alat apa yang pas digunakan nih? Apakah pakai gergaji kah? Atau pakai gunting kah? Atau pakai apakah? Nah, itulah contohnya secara gamblangnya memahami sebuah strategi pembelajaran itu. Nah, jadi materi pembelajaran kita, materi perkuliahan nih, ada 14 di sinilah, ada 14 di sini, tapi kita potong aja jadi 12 saja ya. Kita potong jadi 12, jadi hilangkan 2 nanti. Jadi ada 12 kelompok, jadi silahkan nanti ketua setelah selesai ini, ulahkan ada 12 kelompok lah. Jadi kelompok pertama minggu depan itu akan membahas hakikat strategi pembelajaran. Jadi pengertiannya strategi itu apa, hakikatnya apa, tujuannya apa. Nah ini minggu depan akan dibahas oleh kelompok 1. Kelompok selanjutnya, minggu selanjutnya keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Nah ini sebuah keterampilan dalam dari seorang guru untuk menjelaskan keterampilannya seperti apa, kayak apa caranya, contohnya kayak apa, kemudian menjelaskan dan keterampilan bertanya itu seperti apa. Atau ada teknik-tekniknya dan trik-triknya juga. Silakan baca saja ini rekomendasi dari sini boleh, atau di luar dari ini juga boleh. Strategi pembelajaran banyak sekali bukunya nih. Strategi pembelajaran dari Abdul Majid, prinsip-prinsip desain pembelajaran dari Dewi Salma, perencanaan dan desain sistem pembelajaran Bina Sanjaya, strategi pembelajaran di SD Sri Anita, instruksional strategis Alberta Kanada, Alberta Learning, strategi pembelajaran dari Hamrungi 2012. Masih banyak lagi referensi di luar dari ini. Silakan saja kalian cari yang jelas, referensinya jelas, jujur dari siapa, bukunya tahun berapa. Nah, kalau bisa jangan lagi mengambil di Google, langsung di Google itu langsung copy paste, jangan. Tapi di Google boleh juga, cuman berbentuk bukunya atau jurnal. Nah itu lebih valid itu. Di situ ada tahunnya, di situ ada pengarangnya juga, dan lebih lengkap di situ. Nah kemudian kelompok ketiga membahas keterampilan mengadakan variasi dan memberi penguatan. Nah, ini akan dibahas kelompok 3. Kemudian kelompok 4, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, membuka dan menutup pembelajaran. Nah, jadi ada juga istilahnya tuh kayak apa, kira membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran bagi anak SD kayak apa, bagi sanawiyah kayak apa, yang cocoknya bagi aliyah kayak apa. Punya kuliah tuh yang kayak ini bang sudah pintar-pintar sudah orangnya, harap membahas peluang sesuatu dasarnya itu. Nah, ketika kita turun ke lapangan itu, memang seorang mahasiswa itu dia harus, dan mahasiswa yang baik itu adalah dia harus respon terhadap dosennya dan cepat bertanya. Kalau tanya siswa tuh biasanya inggih jarang benernya tuh kritis, hanya kecuali di tingkat aliyah. Sanawiyah sudah mulai, tingkat aliyah sudah mulai. Nah kalau kuliah dasar kritis orangnya, memang harus seperti itu sudah. Kalau diam-diam terus jangan juga. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ditambahkan, atau ada yang kurang sepakat dengan dosennya atau dengan gurunya, silakan sampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Kan salah baik itu caranya. Salah gitu. Jadi ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemudian yang kelima, kelompok 5, keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil dan perorangan. Kemudian kelompok 6, keterampilan mengelola kelas dan disiplin kelas. Nah baru setelah itu, setelah 6 ada 14 bagi 2. Di sini ada kena UTS nih di kelompok pertemuan keberapa lah, ada juga ditulis. Nah di sini pertemuan ke-7 UTS ya, setelah ini berarti. Nah setelah pertemuan ke-6 ini, setelah kelompok 6 maju, kita UTS ulangan tengah semester. Baru setelah itu kita masuk ke strategi khusus. Tadi ini keterampilan nih. Ini keterampilan. Ada 5 keterampilan ya. 1, 2, 3, 4, 5 keterampilan.
ini hakikat strategi pembelajaran dulu, habis itu 5 keterampilan, habis itu UTS, habis itu hanya kita masuk ke strategi 1. Nah di sini kan ada dijelaskan oleh Mualim jadi strategi apa namanya, ada dijelaskan. Kalau di berarti ini bebas nih, tergantung mualimnya menentukan atau mahasiswanya memilih sendiri, karena strategi pembelajaran itu banyak benar dan macam-macam namanya. Kalau dalam bahasa Arab oral ada, strategi mubasyarah ada, strategi apa namanya, tarjamah ada, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau dalam strategi bahasa Arab. Kalau ini secara umum aja. Nah nanti saja kita tentukan ini, apakah nanti saya yang menentukan atau kalian. Kelompok sudah dibagi nanti setelah selesai inilah. Paham ketua? Oke, Pak, paham Maulem. Oke, sip. Nah, selanjutnya buku sementara ini silakan di luar dari ini bebas. Sebanyak-banyaknya makin bagus, makin banyak referensi makin bagus. Banyak sekali buku-bukunya di perpustakaan STK mungkin banyak juga nih. Jadi silakan aja cari aja di sana. Oke, jadi pertemuan pertama ini hari ini kita kontrak perkuliahan. Kemudian untuk menjelaskan hakikat strategi pembelajaran itu kalian aja langsung masuk ke kelompok pertama lah. Jadi 12 kelompok gitu. Oke, nah ini selanjutnya penilaian. Penilaian apa saja yang pertama adalah kelompok penilaian makalahnya. Makalah itu saya nilai, jangan bikin makalah sembarangan, karena pembikinan makalah yang amburadul acak-acakan itu akan menjadi apa namanya, akan mengurangi nilai lah istilahnya kayak itu. Jadi ini makalah itu sangat menentukan juga nilai. Kemudian pada saat presentasi makalah menjawabkan, menambahkan atau bertanya pun dari audiens itu juga masuk dalam kategori penilaian juga aktif yang dia jangan nyimaknya Maulem lah. nyimak aja semakin tapi bertanya yang bagus tuh, jangan bertanya yang mololo kayak mentes kawan. mentes kawan gitu. Nah tapi ya bertanya yang berbobot lah istilahnya. Silakan aja mentes kawan, tapi dengan cara yang baik juga. Artinya mentes kawan tapi memberitahukan kepada orang yang lain sebenarnya ini loh. Tapi bagus lagi pertanyaan itu yang memang kita tidak tahu dan kita bertanya untuk menambah wawasan kita masing-masing. Kemudian penilaian individunya, kehadiran kelas di tepat waktu, karena ini online ya, karena awal kita online nanti dilihat di absensi lah. Presentasi makalah, mengerjakan tugas, aktif dan merespon. Nah, aktif dan merespon kegiatan PBM dalam kelas. Kemudian hasil ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester. Jadi skornya nanti seperti apa? Makalah tuh 20%. Ini versi Mualim Majdi lah. Versi Mualim Majdi 20% makalah. Nah, diskusi 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, sikap perilaku kehadiran 10%. Jadi sidin versinya seperti ini. Kalau anak lebih banyak di sini nanti. Ujian akhir semester ini lebih tinggi nilainya. Oke, dan juga ini 2 ini lebih tinggi. Dan aktifan juga. Jadi itulah aktifan dalam. Oke. Sisanya ya baca aja sendiri nanti di RPS-nya. Nanti akan Ana share RPS ini ke grup. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Berapa kelompok dari Maulem? 12 kan Maulem? 12. Ya, 12. Oke. 12 kelompok. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sudah kita tutup aja lagi. Kasihan kota pian. Soalnya mau menghemat kota nih, masalahnya kita belum terlalu aktif, jadi awal-awal ini santai aja. Malam absen bang kayak Malim jalan kah dulu? Ya, absen Ana belum membuat lagi. Nanti setelah ini Ana masih belajar lagi dengan Manusin versi baru dari STK. Ada format khusus yang diwajibkan harus seperti itu katanya absennya. Jadi nanti Ana belajar belum, masih ada beberapa yang tak paham masih.
Oke, RPS sudah Ana bagi di grup. Silakan masih baca sendirilah. Ada yang itu belum diedit, seadanya benar masih. Kira-kira kita nih adalah malim minat tatap muka. Tatap muka lah, Alim Husin. Anda sudah bertanya karena Anda jauh karena Anda jauh posisi presiden sampai akhir semester mungkin online aja. Mungkin online aja pasang guys. Kecuali memang pada saat itu Anda ada jalan kamu teh kan hari apa? Hari Rabu lah. Hari Rabu. Kalau misalnya ada kesempatan berjalan kamu teh bisa jadi ada lidahnya. Mudah-mudahan ada sekali-kali lah kita bertemu. Amin. Amin. Kami ini lah kayak penggerak orangnya. Anak juga melihat dari depannya malam. Iya. Mau bolos ya malam. Iya, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Mau malam. Absennya kita leskan dulu di grup gitu. Nama-nama yang hadir. Iya, bujur. Untuk hari ini bisa di di grup untuk siapa aja yang hadir di hari ini nanti Google Meet hari ini. Jadi nyaman di ya yang hadir hari ini 24 orang berarti orang lagi yang 22 orang berarti ada 6 orang lagi yang pada hadir di sini. Alhamdulillah lumayan sudah banyak nih. Ya, mudah-mudahan online ini sekalipun online tetap aja lah aktif gitu. Apalagi ini bakal bisa kalian turun ke lapangan strategi ini. Jaka kawan sebenarnya strategi ini Pak di kelas isinya tuh kayak siat kami saraba sangkut kadernya juga. Iya jakanya ya jadwalnya ada masih bang andai kata sudah memang turunan memang anak ya seminggu sekali ke mulai aktif tapi ya memang kayak inilah keadaannya masih ya Pak ada lagi yang ingin ditanyakan sudah untuk melawan Google Meet lebih ringan mana kuotanya Google Meet Bang mau 5 ringan. Google Meet bisa takalan serangan mana? Oh, kalau Zoom kaitannya dikit banget. Oh, benar yang mana? Alhamdulillah baik Alfi. Diskusi mulai minggu depan aja kita mulai minggu depan kita mulai diskusi hakikat strategi pembelajaran itu yang akan dibahas kelompok 1. 28 orang bagi 12 silahkan aja ketua mau berapa orang 2 orang kah atau kayak apa kah nah pakai wifi mudah-mudahan ada wifi-nya kan di rumah anak ini mengait wifi jadi rumah mama nak rumah seorang jadi yang nyana mengajar ke rumah mama ada Kalau nyandang kota nih malam. iya kotaan ini wujud benar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar selanjutnya lah. Semangat, jangan ambil sampai lulus. Mudah-mudahan sampai lulusan kita. Ya, karena banyak sekali mahasiswa sudah yang mundurkan diri dari beberapa lokal atau yang khususnya di Binian, Pak. Banyak benar yang sudah ada 5 orang, ada yang 6 orang. Ini kelas 2C ini lengkap masih dari semester 1. Alhamdulillah malam. Alhamdulillah boleh. Yang kawinnya Bang belum malimanya. Masalahnya kalau kalian sambil kawin itu ada apa-apa. Bagus saja. Asal orang tua harap gini. Ya, jadi kayak kawan anak kan malam itu semester 3. Semester 3 kan semester 4 kayaknya hari 2 lagi lokal. Sampai lulus kuliah ini ada apa namanya ada kuliah tapi begawi kada Guru pandil aja malamnya. ada belum nah apa Guru pandil jadi anak kawen. kenapa
mahasiswa. Ya, ya, betul. Guru Fadil anak kawin bagus banget tuh, sangat didukung sekali. Kalau udah malam itu. Nuntut ilmu jadi guna aja ya. Guru Fadil kawin nyaman sarawanan. Hakuna badaan. Hakuna badaan sejuta seorang. Oke, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Akhirul kalam.